Sistem reproduksi pada tumbuhan. Halo, perkenalkan nama saya Ida Nursanti Saragi dengan NPM 210-178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas KBP Nomensen Pematang Siantar, guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Andriono Manalu MPD. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, dengan cara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan berbunga dan berbuah. Bahas apa itu penyerbukan? Yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik dan masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadong di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadong yang ada di samping rumah. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh, serbuk sari pohon mangga gadong di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut dalam daun frentil atas atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporanium. Jika sporanium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku dengan rizoma. Rizoma atau akar tunggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar dan berruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis di bagian pangkalnya. Terdapat batang berbentuk cakram dan ruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada Kitela ramba. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berupa fungsi untuk menyimpan cadangan makanan
terutama jat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berkuku-kuku, umbi tidak memiliki mata tunas, umbi tidak memiliki pucuk dan daun, contohnya pada tumbuhan wortel. Dengan tunas. Tunas adalah pucuk yang tumbuh pada ujung, batang, atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas daun biasa disebut dengan adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragin atau stolon. Geragin adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah yaitu rumput tegi. Vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain: 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan yang berikut. Pertama-tama, kupas bagian kulit kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. 2. Dengan cara stik batang. Pertama, potonglah bagian pohon, misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing. Kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempel. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempel. Kemudian, tempelkan pada batang yang akan ditempelin. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kokulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1, lalu potonglah bagian batang yang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi tumbuhan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.